Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Penikmat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan Ramadan, di mana 10 hari yang penuh dengan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat kita rasakan, yaitu mulai dari hari pertama sampai sekarang 10 terakhir yang kemarin. Dan insya Allah atas izin Allah kita akan melaksanakan, kita akan menempuh paruh kedua di bulan Ramadan, yaitu momen-momen atau saat-saat di mana penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai mukmin atau muslim yang cerdas akan memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, dan itu pasti akan kita isi dengan amal-amal atau ibadah-ibadah yang penuh dengan kebermanfaatan insya Allah ke depannya. Penikmat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di paruh kedua ini juga di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang dengan tulus dan penuh rasa butuh untuk memintanya, kita juga sebagai hamba-hamba Allah yang mengikuti sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diharapkan juga untuk memberikan permaafan, memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat kesalahan sama kita. Karena Allah Maha Ghafurur Rahim, maka kita juga sebagai hambanya hendaknya bersifat atau bersikap demikian. Karena itulah maksud dari Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan momen 10 hari kedua itu adalah momen yang penuh dengan ampunan kepada hamba-hambanya, dan tentunya juga kita akan memberikan ampunan atau maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita. Penikmat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih lengkap rasanya kalau di bulan Ramadan ini juga kita mengoptimalkan amal ibadah kita semampu kita. Tentunya ketika kita ingin mengoptimalkan amal ibadah, maka kita harus melihat dari dua sisi, yaitu optimal dari sisi kualitasnya, juga optimal dari sisi kuantitas atau jumlahnya. Tentunya dengan Ramadan itu, kalau kita menghitung-hitung, kalau kita mengkalkulasi, kalau kita dari bangun tidur, kita itu sudah berwudu, kemudian kita juga melaksanakan qiyamul lail, kemudian setelah itu baru kita menikmati makanan sahur atau santap sahur yang juga itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Kemudian setelah itu berlanjut ke sholat subuh atau sholat fajar, kemudian setelah itu kita membaca atau tilawah Al-Quran, kemudian berikutnya lagi kita melaksanakan atau aktivitas kita sehari-hari, tentunya sesuai dengan apa yang kita menjadi profesi kita masing-masing. Kalau kita sebagai guru, pasti kita akan ketemu sama anak-anak murid kita dan kembali ke sekolah. Kalau kita sebagai petani, kita akan melaksanakan rutinitas ibadah itu, yaitu dengan memberikan atau menanam benih-benih yang terbaik yang nantinya akan menghasilkan hasil yang baik waktu kita dipanen, dan itu juga akan bermanfaat kepada manusia yang lain. Kalau kita sebagai pedagang misalnya, pasti kita juga akan mempersiapkan atau menghidangkan atau menjual sesuatu yang halalan dan thayyiban untuk dinikmati sama orang. Kalau kita sebagai dokter atau di bidang medis yang lainnya, pasti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk manusia atau untuk orang yang membutuhkan. Dan berbagai macam profesi yang lain juga tentunya pasti akan memberikan hal yang terbaik.
Kemudian setelah kita melaksanakan rutinitas profesi kita masing-masing, kita dipanggil lagi oleh Allah, yaitu sholat zuhur. Kemudian setelah itu bolehlah kalau kita istirahat sebentar, kemudian sholat lagi, dan begitu seterusnya sampai kita itu menjelang akan istirahat malam. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi kuantitas, maka insya Allah di bulan Ramadan itu amal ibadah kita itu akan terasa optimalnya kalau dilihat dari segi kuantitas. Dan seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu segala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa akan melipat gandakan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang optimalisasi amal di bulan Ramadan, maka insya Allah kedua-duanya akan berjalan dengan baik dan sempurna, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas ibadah kita. Yang penting di sini adalah kita itu tetap konsisten atau tetap istiqomah ketika melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Penikmat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalam bulan Ramadan juga amal-amal ibadah itu juga harus kita seimbangkan, baik itu amal ibadah yang sifatnya keduniaan maupun yang sifatnya keakhiratan. Karena tidaklah lebih baik seseorang itu yang lebih condong atau yang lebih cenderung lebih banyak akhiratnya ketimbang dunianya, ataukah dunianya yang lebih banyak ketimbang akhiratnya. Karena hal itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dari dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Anas. Beliau mengatakan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratih wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an. Fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kallan 'alan nas. Bukanlah orang yang terbaik di antara kalian yang lebih mementingkan dunianya untuk akhiratnya, ataukah akhiratnya untuk dunianya, sehingga keduanya berjalan beriringan bersamaan secara seimbang. Karena pada hakikatnya dunia itu adalah jalan kalian menuju akhirat. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan dengan bijak bahwa ketika kita hidup di dunia, maka proporsi atau bagian dari keduanya itu harus berjalan secara seimbang. Kemudian di samping itu juga Allah juga berfirman, ketika kalian itu sudah selesai melaksanakan kegiatan akhirat, maka hendaknya kalian juga akan kembali ke Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 7, Fa'iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ketika kalian telah selesai melaksanakan ibadah, maka bertebaranlah di atas dunia dan carilah karunia Allah. Tetapi ingat, ketika kalian mencari karunia Allah tersebut, maka hendaklah kalian menghadirkan Allah juga di sana, biar pekerjaan atau biar aktivitas mencari nafkah itu menjadi berkah adanya. Jadi penikmat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, marilah kita manfaatkan, marilah kita maksimalkan momen Ramadan ini dengan berusaha memaksimalkan, mengoptimalkan segala amal ibadah yang baik dan benar yang bisa kita lakukan, dan tentunya berusaha kita seimbangkan juga amal-amal atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia maupun di akhirat. Akhirnya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, pada hari ini. Allahumma afiq wal hadi ila sabdur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.